Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap semuanya sehat-sehat saja ya. Nah, jadi meskipun belajar di rumah, tetap jaga kesehatannya. Ikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis lurus. Ya. Nah, apa tujuannya kita mempelajari ini? Yang pertama, anak-anak dapat menentukan grafik persamaan garis lurus. Kemudian, dapat mengenal pengertian dan menentukan gradien persamaan garis lurus dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, siswa juga mampu menentukan grafik persamaan garis lurus dan juga mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Oke. Nah, persamaan garis lurus ini memiliki bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Bisa juga dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Dengan ketentuan A, B, dan C ini merupakan bilangan real, di mana A, B, C itu tidak sama dengan 0. Oke? Nah, jadi persamaan garis lurus ini kita bisa gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, tetapi ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita terlebih dahulu menentukan titik potong, sumbu absis, dan sumbu ordinat pada diagram kartesius. Ya, sumbu absis itu disebut sumbu X, dan ordinat itu disebut sumbu Y. Oke, jika memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ya. Dan jika memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Oke, setelah kita menentukan titik potongnya, kita buat tabelnya. Dan terakhir kita gambar grafiknya. Oke, sebagai contoh, gambar grafik persamaan garis lurus 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, kita cari terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu Y. Maka X sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaannya. Sehingga diperoleh 2 dikali 0. Ya, karena X-nya tadi 0. Tambah 3Y sama dengan 6. Dapat dia 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 2. Maka titik potongnya 0,2. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh 2X tambah 3 dikali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. Dengan demikian, X-nya sama dengan 3. Nah, jadi kita sudah menentukan titik potong terhadap sumbu Y maupun sumbu X. Sekarang kita buat tabelnya. Nah, tadi titik potong terhadap sumbu Y, titik potongnya 0,2 dan 3,0. Oke, sekarang kita gambar grafiknya, karena kita sudah mendapat titik potongnya. Titik potongnya tadi 0,2 dan 3,0. Oke, terlebih dahulu kita gambar dulu grafik koordinat kartesiusnya. Nah, titik potong terhadap sumbu X, dia tadi 3,0, maka kita kasih titik di titik 3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, dia perpotongan di titik 0,2. Nah, sekarang kita sudah mendapat titik potongnya. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik ini. Nah, inilah gambar dari persamaan garis lurus tersebut. Oke? Untuk selanjutnya, menentukan gradien. Nah, apa itu gradien? Misalkan tangga ini merupakan kita anggap sebagai garis lurus. Maka untuk menentukan gradiennya, kita dapat dengan cara perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok, ya. Nah, kemiringan tangga ini itulah yang disebut sebagai gradien.
Nah, sebagai kesimpulannya, supaya lebih paham, bilangan gradien itu merupakan bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Nah, jadi garis yang vertikal inilah yang dikatakan komponen Y, dan yang garis yang horizontal itulah yang dikatakan komponen X. Maka gradien itu bisa dituliskan Y per X. Nah, kemudian menentukan gradien dari grafik. Apabila grafiknya dia melalui titik 0,0 dan titik sembarang titik yaitu X, Y. Maka gradiennya itu Y per X, ya. Nah, sebagai contoh, di sini ada dua garis melalui titik 0,0. Ada garis K dan L. Nah, sekarang kita tentukan gradien garis K maupun gradien garis L. Yang pertama kita cari gradien K. Nah, gradien K-nya dia melalui titik pusatnya tadi 0,0 dan 3,2. Dengan demikian M-nya sama dengan 2 per 3, Y per X tadi. Nah, untuk garis L, gradien L-nya yaitu Y per X, yaitu minus 3 per 3. Dapatlah dia M-nya sama dengan minus 1. Oke, selanjutnya kita menentukan gradien garis yang melalui dua titik yang sembarang, ya. Titik pertama dia kita misalkan X1, Y1 dan titik yang keduanya X2, Y2-nya. Maka untuk menentukan kemiringan garis tersebut dirumuskan M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke, supaya lebih paham, coba perhatikan contohnya. Tentukan gradien garis yang menghubungkan pasangan titik P minus 3,6 dan Q 5,-4. Nah, kita bisa menentukan gradiennya dengan rumus tadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, Y2-nya minus 4 dikurang 6 per 5 dikurang minus 3. Nah, dengan demikian M-nya sama dengan minus 10 per 8. Kita sederhanakan dia M sama dengan minus 5 per 4. Oke. Nah, sebagai contoh yang kedua, diketahui titik A minus 7,2N dan B minus 3N,6. Tentukanlah nilai N jika gradien AB-nya 2. Oke. Kita selesaikan, kita tulis dulu terlebih dahulu rumusnya. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Nah, M-nya di sini di soalnya 2, Y2-nya 6, dikurang Y1-nya 2N per X2-nya minus 3N dikurang X1-nya yaitu minus 7. Kita sederhanakan dia 2 sama dengan 6 kurang 2N per negatif 3N tambah 7. Kemudian kita kali silang. 2 dikalikan dengan minus 3N ditambah 7 sama dengan 6 dikurang 2N. Kita kali masuk 2 dikali negatif 3N dapat dia negatif 6N. 2 dikali 7 dapat 14 sama dengan 6 dikurang 2N. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan suku yang sejenis. Negatif 2N kita pindahkan ke ruas kiri, 14 kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat, kalau dia negatif dipindahkan ke ruas kiri, maka akan berubah tanda. Begitu juga sebaliknya. Oke? Negatif 6N ditambah 2N, dapat dia negatif 4N. 6 dikurang 14 dapat negatif 8. Dengan demikian, dapatlah N sama dengan negatif 8 per negatif 4. Yaitu N sama dengan 2. Oke, itulah dia menentukan gradien dari dua titik sembarang. Nah, sekarang kita menentukan gradien dari persamaan garis. Nah, Y sama dengan MX, dia mempunyai gradien M, ya, koefisien X-nya, gradiennya. Kemudian, jika persamaannya Y sama dengan MX tambah C, itu juga gradiennya itu koefisien dari X.
Nah, jika persamaannya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, atau AX tambah BY sama dengan C. Nah, jadi mempunyai gradien M sama dengan minus A per B. Atau koefisien negatif koefisien X per koefisien Y. Nah, sebagai contoh, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang pertama, Y sama dengan 5X kurang 1. Yang B, 3X kurang 4Y sama dengan 10. Dan yang C, minus 5X sama dengan 2Y tambah 1. Oke, kita bahas satu persatu. Yang A, gradiennya itu 5. Kenapa? Karena apabila persamaannya Y sama dengan 5X kurang 1, maka gradiennya koefisien X itu. Kemudian bagian B, M-nya sama dengan minus A per B. Di mana tadi A itu merupakan koefisien X, yaitu 3. Dan koefisien B itu negatif 4. Maka negatif 3 per negatif 4, negatif dibagi negatif, maka akan menjadi positif. Dengan demikian M-nya 3 per 4. Untuk yang C, negatif 5X sama dengan 2Y tambah 1. Oke, kita ubah bentuk persamaannya dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dapatlah dia negatif 5X kurang 2Y kurang 1 sama dengan 0. Dengan demikian, M-nya sama dengan negatif A per B, yaitu tadi koefisien X per koefisien Y, yaitu negatif 5 per negatif 2. Dapatlah hasilnya negatif 5 per 2. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti untuk minggu depan kita akan mempelajari menentukan persamaan garis lurus. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.